Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita melanjutkan kembali membacakan tentang kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Itu di manakah posisi kita, posisi akhlak kita di antara akhlaknya para salaf. Bab yang kita bacakan masih berkenaan tentang as-salaf wal fiqhu fiddin, salaf dan kefakihan atau pemahaman mereka di dalam masalah din, di dalam masalah agama. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam riwayat ini nanti kita akan mengetahui bagaimanakah pemahaman para salaf di dalam memahami nas, memahami Al-Quran ataupun hadis, sehingga kaul-kaul mereka, ucapan-ucapan mereka menunjukkan tentang keahlian mereka di dalam masalah agama. Sedikit mengulang apa yang sudah tersampaikan sebelumnya, bahwasanya pengarang di sini pertama menukil perkataan dari Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan qala Amr bin As radhiyallahu an, laisal aqil man ya'riful khair minasyarr walakin huwa alladhi ya'rifu khairas syarraini. Maksudnya dikatakan laisal aqil, bukanlah orang yang akil, orang yang punya akal, orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya, berarti orang yang punya pemahaman. Man ya'riful khair minasyarr, orang yang dia itu tahu tentang kebaikan dibandingkan dengan keburukan. Tahu kebaikan dan keburukan. Dan ini adalah sebenarnya orang yang sudah dikatakan orang yang akil, dalam arti orang kalau dia itu orang punya pemahaman bahwasanya ini hak, ini batil, ini khair, ini syar, itu orang yang pintar. Namun beliau lebih dalam dari itu. Yang dimaksud dengan akil tidak sekedar bisa membedakan baik buruknya, tapi adalah orang yang ya'riful khairas syarra ini, orang yang dia bisa mengetahui mana yang baik di antara dua keburukan, mana yang baik di antara dua keburukan. Ini butuh ilmu yang lebih mendalam. Dilihat ada sesuatu itu buruk, tapi dia bisa melihat di antara dua yang buruk ini mana yang lebih baik. Bahasanya akhafud dararain, mana yang lebih ringan madaratnya. Ini butuh
pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar sama-sama salahnya, sudah tinggalkan semuanya saja. Karena suatu saat kadang-kadang kita ditempatkan, diposisikan ada dua hal yang tidak bisa kita pilih, karena keduanya adalah keburukan. Akan tapi kita diharuskan untuk memilih. Nah, inilah butuh namanya pemahaman. Ini orang yang akil adalah orang yang bisa memilih di antara dua hal yang buruk. Bukan kemudian akhirnya menjadikan yang buruk itu baik, tidak. Tapi bisa lebih mengetahui mana yang lebih ringan keburukannya, mana yang lebih ringan madaratnya. Kemudian riwayat yang kedua para jamaah, sebutkan dari Nu'aim hadatsana Ahmad bin Ja'far bin Salmin, hadatsana Ahmad bin Nabar, hadatsana Mansur bin Abi Muzahim, hadatsana Ansabah al-Khas'ami, wa kana min al-akhyar, sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul, bahwasanya aku mendengar Ja'far bin Muhammad mengatakan, iyyakum wal khusuma fid din, hati-hatilah kalian, jangan kalian suka khusumah, bertengkar. Bahasa kita gontok-gontokan, ya engkel-engkelan, berbantah-bantahan fid din dalam masalah agama. Hati-hatilah kalian, jangan kalian suka untuk berbantah-bantahan, untuk bertengkar di dalam masalah agama. Kenapa? Fa innaha tusilul qalb. Karena kalau kita sering gontok-gontokan dalam masalah agama, itu akan bisa menyibukkan hati kita. Akan bisa menyibukkan hati kita. Wa turisun nifaq, dan akan bisa mewariskan sifat nifaq. Kenapa sifat nifaq ini menjadi diwariskannya? Ya karena ketika seorang itu gontok-gontokan, bisa jadi dia mengatakan sesuatu yang dusta. Maka salah satu ciri orang nifaq adalah idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara dia dusta. Maka hati-hati terhadap pertengkaran, perselisihan, berdebat di dalam masalah din. Karena agama ini fungsinya bukan untuk diperdebatkan. Agama fungsinya adalah untuk dipahami dan diamalkan. Baik. Kemudian yang ketiga ya ikhwah azanillah, dikatakan qala Hafidz bin Abdul Bar. Berkata Hafidz bin Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, dia mengatakan hadza katabtu min hifdzi. Aku menulis kitab Tamhid ini dari hafalanku. Wa ghaba anni asli, dan aku sudah hilang. Tulisan aslinya sudah hilang. Jadi masih ingat ditulis ulang begitu. Apa isinya? Inna Abdullah al-Umari, sungguhnya Abdullah al-Umari adalah al-abid, seorang yang ahli ibadah. Abdullah al-Umari seorang ahli ibadah. Kata ila Malik, beliau menulis surat kepada Malik, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa isinya? Seorang abid ini menulis surat kepada Imam Malik. Isinya apa? Yahuddu alal infiradi wal amal, agar Imam Malik ini memiliki yaitu konsentrasi, supaya di dalam melakukan amalan itu bersendirian dan fokus untuk ibadah. Jadi memberikan anjuran, saran, masukan begitu. Supaya apa? Supaya menyendiri, supaya beribadah lebih difokuskan. Fakataba ilai Malik, maka kemudian Imam Malik radhiyallahu taala membalas surat yang ditulis oleh Abdullah al-Umari, seorang abid ini, ahli ibadah. Apa jawabannya? Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal perbuatan sebagaimana Allah membagi rizki. Allah membagi amal-amal seseorang itu sebagaimana membagi rizki. Bagaimana kalau membagi rizki? Ya macam-macam. Ada yang Allah berikan rizki berupa kesehatan, jarang sakit. Ada Allah berikan rizki berupa yaitu harta, dia memiliki harta sehingga orang kaya. Ada yang diberi rizki yaitu sifat qanaah, menerima apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Masya Allah.
Ya, beda-beda. Maka boleh katakan farubba rajulin, bisa jadi seseorang itu futiha lahu bis shalah. Dia dibukakan hatinya untuk sholat, artinya rajin, istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Wala yuftah lahu fis shaum, tapi tidak dibukakan hatinya untuk puasa. Artinya puasanya tidak serajin sholatnya. Kalau urusan sholat, masya Allah sudah. Ya, ibaratnya sholat wajib, sholat sunnah semuanya dilakukan. Tapi ketika puasa dia tidak sekuat melakukan sholat itu. Mungkin hanya puasa wajib saja yang dilakukan. Akhar yang lain mungkin ada seseorang yang kondisinya futiha lahu fis shadaqah, dia dibukakan hatinya untuk banyak bersedekah. Walam yuftah lahu fis shaum, tapi dia tidak dimudahkan untuk berpuasa karena sibuknya mengurusi katakanlah pekerjaannya dan yang lainnya. Masya Allah, Allah berikan dia harta dan dia Masya Allah tahu tentang kewajiban harta yang dia miliki, maka disedekahkan. Tapi untuk puasa yaitu tidak sesemangat sedekahnya. Akhir ada yang lain juga futiha lahu fil jihad, ada dibuka untuk berjihad. Ya, yang dimudahkan untuk berjihad artinya dia memiliki keberanian dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan jihad tersebut. Maka kemudian beliau mengatakan fanasrul ilm, maka dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan sedekah, bahkan dibandingkan dengan jihad, maka menyebarkan ilmu min afdholi a'malil bir, maka menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, ini amalan yang paling afdol di antara yang amalan yang terbaik. Perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Wa qad raditu bima futiha li fi, dan aku ridho dengan apa yang Allah bukakan untukku berupa hal ini. Aku diberikan ilmu sehingga aku bisa menyebarkan ilmu ini. Apakah kemudian beliau meremehkan yang lainnya? Maka beliau mengatakan wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fi. Maka aku tidak mengira, aku tidak berprasangka bahwasanya aku ini di bawah apa yang engkau miliki. Artinya aku punya ini, antum punya itu. Antum punya kelebihan itu, ya, anak punya kelebihan ini, begitu. Wa arju ayyakuna kilana ala khairin wabir. Perkataan terakhirnya sangat bagus. Maka beliau mengatakan, dan aku berharap agar kita semuanya atau masing-masing kita itu menjadi di atas kebaikan, di atas kebaikan semuanya. Yang punya semangat untuk melakukan ini semoga di atas kebaikan. Yang melakukan yang lainnya suka sedekah di atas kebaikan. Yang punya ilmu kemudian dia menyebarkan ilmu juga di atas kebaikan, dan justru ini bisa jadi dikatakan lebih afdal. Karena apa? Pandangan mudahnya para jamaah, ketika seorang itu ahli sholat, dia ahli di dalam sholat untuk kepentingan siapa? Dirinya. Ahli sedekah, ya, untuk kepentingan dirinya meskipun ada manfaat untuk orang lain juga. Kemudian juga ahli shaum, orang yang suka puasa untuk dirinya. Tapi ketika menyebarkan ilmu, maka untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka ini menjadikan afdalnya di sini. Inilah fakihnya Imam Malik rahimahullah taala, bagaimanakah ketika beliau itu diberi saran untuk lebih fokus ibadah saja daripada menyampaikan ilmu. Maka kefakihan beliau ditunjukkan bagaimanakah memberikan gambaran-gambaran sehingga yang diberi gambaran ini bisa memahami tanpa harus merendahkannya, Selanjutnya ya ikhwah azani wa azqullah, wa dzakara Ibnu Abdul Bar fi Kitabil Ilm. Dikatakan, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ilm miliknya qal Ibnu Wahab. Di dalamnya ada perkataan dari Ibnu Wahab rahimahullah taala. Kana awwalu amri fil ibadati qabla talabil ilm. Bahwasanya dulu awal pertama yang urusanku, artinya yang aku lakukan
adalah ibadah. Artinya banyak beribadah. Qabla talabil ilm, sebelum aku menuntut ilmu. Jadi ahli ibadah, ya ahli ibadah. Ini mirip dengan yang ke sebelumnya tadi itu. Bahwasanya ahlul ibadah itu adalah orang yang bagus. Tapi ketika dibandingkan dengan ahlul ilm, ya ternyata bandingannya lebih baik ahlul ilm. Apa yang dikatakan oleh beliau di sini? Bahwasanya ketika beliau menjadi ahli ibadah, sebelum menuntut ilmu, fawala abi syaitan. Setan itu kadang-kadang menyibukkanku fi dzikri Isa ibni Maryam alaihissalam. Kadang-kadang terbesit dalam diriku mikirkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dipikirkan? Kaifa khalaqullah ta'ala. Bagaimana ya Allah menciptakan Nabi Isa? Tidak ada bapaknya, kok bisa? Ini karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Jadi memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Orang, para jamaah, ketika dia itu memikirkan sesuatu yang itu bukan seharusnya dia pikirkan, ya mohon maaf, kata-kata atau perkataan kasarnya adalah kurang gawean, kurang kerjaan. Karena masih banyak yang harus dia pikirkan, lebih bermanfaat, lebih dilakukan. Tapi dia memikirkan sesuatu yang ya tidak ada manfaatnya bagi dia, dan bahkan itu terlarang bisa jadi. Karena apa? Tidak punya ilmu. Maka dia mengatakan, pernah terpikir padanya, bagaimanakah ya Allah menciptakan Nabi Isa, kan tidak punya bapak. Wa nahwa hada, dan semisal dengan ini. Fasyakautu dzalika ila syekh, kemudian aku mengadu kepada seorang syekh, seorang guru. Faqala li, maka guru ketika aku mengadu tentang kenapa saya ini ibadahnya terjaga, tapi kok ada pikiran-pikiran melahirkan semacam ini. Apa katanya syekh? Qala li, yaitu Ibnu Wahab ini, qultu na'am, ya. Ya, apakah kamu mengatakan seperti itu? Ya, qal utlubul ilm. Ya, maka carilah ilmu supaya kamu bisa hilang apa yang kamu pikirkan yang tidak ada gunanya itu. Supaya hilang adalah carilah ilmu. Carilah ilmu. Nanti kamu akan tahu apa yang kamu pikirkan itu benar apa salah. Benar apa salah. Maka nasababa talabi al ilm. Maka perkataan inilah yang menjadikan penyebabku menuntut ilmu. Inilah kedalaman seorang ulama, para jamaah, para imam, yang ketika dia dicurhati tentang suatu permasalahan diri seseorang, memahami tentang obatnya itu apa. Maka mungkin kalau kita lihat di sekeliling kita, para jamaah, kadang-kadang memang pemahamannya itu terbalik. Orang-orang yang mereka itu Masya Allah ketika rajin beribadah, mereka mendapatkan sanjungan yang Masya Allah, ya, mendapatkan sanjungan ini, melakukan ini dan itu. Sehingga ketika mereka melakukan yang Masya Allah ibadahnya ini, kemudian orang ini misalkan dia tergoda dengan pujian orang lain, dia nanti akan mengatakan statement perkataan tanpa ilmu, sebagaimana di atas tadi itu. Sampai siapa? Abdullah al-Umari menyarankan kepada Imam Malik, dan kepada Malik untuk lebih banyak beribadah. Nah, karena tidak ada ilmunya, tidak ada ilmunya. Maka setelah mengetahui ilmunya, maka dia baru mengetahui bagaimanakah pentingnya ilmu itu. Maka ayyuhal ikhwah azani wa azakullah, tidak salah ketika kita memberikan pujian atau kita itu melihat orang yang suka beribadah itu senang, ya, bahkan kita juga seperti itu. Tapi jangan lupa bahwasanya harus didasari dengan ilmu, dasari dengan namanya ilmu. Jangan memperbanyak ibadah tanpa ilmu. Justru ilmulah yang harus diperbanyak sehingga ibadahnya bermakna. Kemudian oleh ikhwah azani wa azakullah, berikutnya riwayat berikutnya, waqal Ali ibnu Muhammad bin Aban al-Qadi, berkata Ali bin Muhammad bin Aban al-Qadi, seorang qadi, seorang hakim,
Haddatsana Abu Yahya Zakaria As-Saji, berkata kepada kami Abu Yahya Zakaria As-Saji, haddatsana Al-Muzani, berkata kepadaku Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan qultu, aku mengatakan in kana ahadun yuhriju ma fi dhamiri, bahwasanya in kana ahadun, jika ada seseorang, yuhriju, yang bisa mengeluarkan sesuatu dari hatiku, yang bisa mengeluarkan sesuatu dari hatiku artinya bisa menyelesaikan ganjalan di dalam hatiku, menyelesaikan permasalahan di dalam hatiku. Wa ma ta'allaqa bi khatiri, dan apa yang terkait dengan yaitu hati kecilku. Bahasanya orang ini sedang gundah, sedang galau, kok begini, kok begitu. Dalam masalah apa? Min amrit tauhid, dalam masalah tauhid. Para jamaah, kadang-kadang orang itu ketika dia tidak bisa mengetahui tentang ilmu masalah tauhid ini, dan dia tidak mengetahui batasannya, bisa jadi kebablasan. Bisa jadi kebablasan ketika dia tidak tahu batasannya. Maka beliau mengatakan bahwasanya yang bisa menyelesaikan, yang bisa menjawab kegundahanku adalah Fasyafi'i, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Fasurtu ilaih, pernah aku mengunjungi beliau, pergi ke tempat beliau, wa fi masjid Misr. Beliau sedang di masjid Mesir, sedang di masjid Mesir, di dalam masjid di kota Mesir. Ini sesuatu apa bahasanya, dialog yang beliau berikan secara akal, masya Allah. Falamma jathautu baina yadayhi, ketika aku bertemu dengan Imam Syafi'i, kemudian aku duduk di hadapannya, qultu, aku mengatakan, hajasa fi dhamiri, ya telah mengusik di dalam hatiku suatu permasalahan, mas'alatun fit tauhid, masalah dalam masalah tauhid, masalah dalam masalah tauhid ini. Di antaranya tadi itu, ya, sampai misalkan Nabi Isa itu diciptakan, bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa. Nah, nanti kalau diteruskan akhirnya bagaimanakah Allah diciptakan. Nah, ini menjadi masalah di situ. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmak, karena aku tahu sesungguhnya seorang tidak mengetahui ilmu seperti yang kamu ketahui. Jadi dia mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ini yang lebih tahu. Famal ladzi indak, dan apa yang ada di sisi kemampuanmu, masya Allah, begitu. Maka ketika Imam Syafi'i kemudian dipuji, ya bahwasanya tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali engkau Imam, ya Imam, begitu, ya. Maka ketika mendapatkan ungkapan ini, faghadiba, Imam Syafi'i marah, ya, marah karena dianggap apa? Dianggap bisa menyelesaikan masalah ini, masalahnya orang yang datang ini, Imam Al-Muzani. Kemudian qala atadri aina ant, Imam Syafi'i mengatakan atau bertanya, tahukah kamu sekarang ini berada di mana? Kan tadi di masjid di kota Mesir. Qultu na'am, ya aku tahu. Qal, Imam Syafi'i mengatakan, hadzal maudhi, tempat ini, alladzi aghraqallahu fihi Fir'aun, di tempat inilah, di Mesir inilah Allah menenggelamkan Fir'aun. Di tempat ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Abalaghoka anna Rasulullah amara bisalihan dzalik, apakah kamu pernah mendengarkan sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan untuk menanyakan, kenapa sih Allah kok menenggelamkan Fir'aun di Mesir, kok tidak di tempat lain saja, kok ditenggelamkan di situ, ya misalkan demikian, kenapa kok Fir'aun ditenggelamkan, dan macam-macam. Qultu la, ya, maka dia mengatakan tidak, Rasul tidak pernah menyuruh untuk mempertanyakan kejadian tersebut. Satu. Qal, maka Imam Syafi'i mengatakan lagi, hal takallama fi sahabah, apakah para sahabat juga pernah membincangkannya ketika Fir'aun ditenggelamkan, kemudian para sahabat juga bicarakannya, ya kenapa ya Allah menenggelamkan Fir'aun di beginian demikian, apakah pernah dibicarakan? Qultu la, tidak pernah dibicarakan. Qal tadri kam najman fis sama, materi lain. Dan beliau bertanya, tahu enggak kamu jumlahnya bintang di langit itu berapa?
Jumlahnya bintang di langit itu berapa? Qultu la, aku juga tidak mengetahui. Qala, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan kembali. Fa kaukabun minha. Kalau tidak tahu jumlah bintang, itu ada planet-planet, kan kita belajar planet ini, tahu kan? Ada misalkan apa? Ya Jupiter, ya, kemudian Mars, ya dan lain-lainnya. Ada planet itu, ta'rifu jinsah. Kamu mengetahui jenisnya karena belajar. Tulu'ahu, kamu mengetahui bagaimanakah munculnya. Afulahu, dan juga kamu mengetahui bagaimanakah tenggelamnya. Mimma khuliq, dari apa mereka diciptakan. Tahu tidak kamu itu bintang-bintang di langit itu diciptakan dari apa? Maka beliau menjawab, Al-Muzani menjawab bahwasanya qultulah, tidak tahu. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, qala fa syai'un tarahu bi'aini, sesuatu yang kamu lihat saja. Kita melihat bintang, ya, melihat planet lain. Kamu sesuatu yang kamu lihat saja dengan matamu itu minal khalqi, dari ciptaan Allah, lasta ta'rifu, kamu tidak mengetahui. Ketika didedes, ketika ditanya lebih jauh, kamu tidak bisa. Jumlahnya berapa? Tidak tahu. Padahal kamu tahu, bisa melihat bintang itu, ngerti. Tapi ketika ditanya lebih jauh, tidak tahu. Tatakallamu fi ilmi khalqi. Kenapa kamu kemudian bicara mengenai ilmunya Allah? Mengenai ilmunya Allah. Padahal yang kita tahu saja kita nggak ngerti, apalagi bicara tentang ilmunya Allah Ta'ala. Ya sangat jauh sekali begitu ya. Kemudian beliau melanjutkan, summa sa'alinan masalatin fil wudu, beralih kepada masalah wudu, masalah fikih. Fa'ahtatu fiha, ternyata ketika ditanya Mas Syafi'i, ya jawabannya salah lagi, salah juga. Fafarra'aha ala arba'ati aujuh, bahwasanya beliau menjelaskan masalahnya ada bercabang sampai 4 sisi. Falam usif fi syai'in minhu, dan aku ketika menjawab tidak pernah benar. Ditanya menjawab tidak pernah benar. Nah, kemudian Imam Syafi'i memberikan takkid lagi, memberikan penekanan. Apa penekanannya? Syai'un tahtaju ilai fil yaum khamsa marrat, sesuatu yang kamu butuhkan, yaitu dalam sehari 5 kali sebelum sholat itu. Ya, kita itu sebelum sholat wudu sebagaimana waktu sholat 5 kali yang kita butuhkan setiap hari. Tada'u ilmah, kamu meninggalkan ilmunya, kamu tidak tahu ilmunya. Wa tatakallafa ilmal khaliq, kenapa kamu membebani diri dengan ilmunya Khaliq, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wong itu saja yang kamu lakukan setiap hari, kamu masih belum benar, masih belum benar. Kenapa kok mikirkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Enggak nyampe, bahasanya demikian, ya. Idza hajaza fi dhamirika dzalik, kalau memang terbersit di dalam hatimu semacam itu, farji' ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qaulih, dan di dalam perkataan Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayatnya 163 164, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak semuanya hak kecuali Dia, Allah taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan seterusnya ayat. Maksudnya ini menunjukkan apa? Fastadalla bil makhluk alal khaliq, maka beliau itu menjadikan dalil tentang makhluk terhadap al-khaliq. Kalau ingin mengetahui al-khaliq, lihatlah makhluk. Kalau kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya tentang Allahnya, tanyakanlah tentang atau lihatlah apa yang Allah ciptakan. Makanya kalau kita ingin mengetahui Allah taala, lihat tanda-tanda kebesarannya Allah. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, itu jelas, itulah semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam benak kita jangan-jangan yang menciptakan bukan Allah. Emang kalau misalkan dia mengatakan seperti itu, kita tanya, kalau bukan Allah siapa? Dia bisa jawab?
Tidak akan bisa jawab. Loh, bisa jadi kan seperti ini. Dari mana kamu mengatakan seperti itu? Tidak bisa jawab lagi. Ya, oh mungkin kan seperti ini. Dari mana kamu bisa mengatakan mungkin seperti itu? Tidak bisa jawab lagi. Ya sudah, kita tidak dibebani dengan yang sulit gitu loh. Kita dibebani dengan yang mudah-mudah. Kalau itu sudah urusannya Allah, ya Allahu a'lam. Ya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatakallaf illa ma lam yablughu aqluk. Kamu jangan dibebani dengan ilmu yang tidak sampai akalmu ke sana. Kita jangan membebani diri sesuatu yang akal kita tidak sampai ke sana. Para jamaah, akal kita ini juga memiliki keterbatasan. Sebagaimana pandangan kita, sebagaimana pendengaran kita, itu memiliki keterbatasan. Akal juga demikian. Jangan sampai kita kemudian menyangka ya wajar kalau mata ini batas karena memang ada penghalang-penghalangnya. Pendengaran juga mungkin karena jauhnya. Tapi kan namanya kita berpikir, kita menghayal, itu kan tanpa batas. Ya, tanpa batas. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan tidak ada batasnya. Padahal kalau ketika disuruh menghayal sesuatu kadang-kadang tidak bisa. Coba khayalkan ini begini. Mungkin tidak bisa menghayal, ya berarti ada batasnya. Ada batasnya. Nah, akhirnya apa? Qala fatubutu, akhirnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedalaman ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Fakihnya beliau di dalam bagaimanakah menjelaskan tentang apa yang Allah lakukan, maka bukan urusan kita untuk menanyakannya. Justru Allah lah yang nanti akan menanyakan tentang urusan kita. Maksudnya kita nanti yang ditanya, bukan kita yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah azani wasallallahu. Kalau pertama tadi Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Berikutnya adalah kedalaman pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni, berkata Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni, qala rajulun li Abi Abdillah, berkata seseorang kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, dhahabtu ila khalfal bazzar aidu, aku pergi kepada Al-Bazzar, pergi di belakang Al-Bazzar, maksudnya mengikuti. Aku mengikuti Al-Bazzar, yang tujuanku aku mengikutinya ketika sudah sampai aku nasihati, aku nasihati dia. Balagoni, telah sampai kepadaku annau hadatsa bi hadisin anil Ahwas, sampai kepadaku yaitu hadis dari Ahwas an Abdillah, dari Abdullah qal, beliau mengatakan ma khalaqallahu syai'an a'dham wa dzakaral hadis, bahwasanya Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang paling agung, dan seterusnya, belum dilanjutkan. Faqala Abu Abdillah, maka dia mengatakan maka yambaghi law yuhaddisa bi hadza fi hadzal ayyam, maka tidak selayaknya untuk membicarakan semacam itu saat ini. Yuridu zaman al-mihnah. Kenapa? Saat itu adalah zaman mihnah, zaman fitnah, ya, terkait dengan khalqul Quran, ya. Wal mutun matanya tadi itu berbunyi lengkapnya ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'dama min ayatil kursi. Tidaklah menciptakan berupa langit dan juga berupa bumi yang lebih besar daripada ayat kursi. Perhatikan para jemaah, di dalam lafaz ini pertama disebutkan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Kemudian tidak lebih besar daripada ayat kursi, artinya lebih besar. Nah, ini pemahaman akal kita. Pemahaman akal kita, loh ini kan tadi dikatakan langit, dikatakan bumi, kemudian ayat kursi. Nah, seakan-akan berarti ayat ini juga termasuk ciptaannya Allah. Ya, seakan-akan demikian. Maka sebelum dia mengatakan lanjutannya oleh Imam dihentikan. Ya. Ya. Tidak layak untuk mengatakan itu saat ini. Saat ini karena zaman itu zaman mihnah, zaman yaitu fitnah. Waqad qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal,
lama auradu alaihi hadza yaumul mihnah, ketika memang datang saat itu di waktu hari fitnah, yaitu fitnah khalqul Quran. Artinya orang-orang yang bahkan pemimpin atau amirnya atau pemimpinnya saat itu bahwasanya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad, innal khalqa waqi hahuna ala samai wal ard wahdil asya. Sesungguhnya penciptaan memang benar adanya di sini di dalam lafaz tadi itu. Tapi itu ala sama wal ard, itu diciptakan atau ciptaan Allah itu pada langit dan bumi dan pada seluruh apa yang Allah ciptakan. La alal Quran, bukan kepada Al-Quran. Maka ayyuhal ikhwah azani wasallam, sebagaimana kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Maka saat itu ketika mengatakan atau membahas itu risikonya besar. Ya, risikonya besar, di penjara yang jelas. Sampai Imam Ahmad juga di penjara karena masalah ini. Kemudian ditegaskan oleh qala Ad-Dhahabi, berkata Imam Ad-Dhahabi, kada yang bagi lil muhaddis, beliau memberikan ta'liq, memberikan penekanan di sini. Demikianlah selayaknya seorang muhaddis, orang yang ahli hadis, alla yushirul ahadis allati yatashabbathu bi dhahiriha ada'us sunan minal jahmiyah. Seorang ahli hadis hendaklah selayaknya dia itu tidak memasyhurkan, tidak membahas ini berpanjang lebar ketika hadis itu dipakai pegangan secara lahir oleh a'da'us sunan, oleh musuh-musuhnya sunnah, diantaranya orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah ini, maka dia menggunakan seperti yang di lafaz tadi itu ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan itu tidak lebih besar dibandingkan dengan ayat kursi. Seakan-akan itu adalah merupakan ciptaan Allah, padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Maka ini jangan mudah-mudah untuk membicarakan masalah itu. Ini perkataan beliau di waktu itu, ya, di waktu tersebut. Maka dijelaskan beliau, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang dimana hadisnya benar, kemudian ketika itu tersampaikan akhirnya salah dipahami oleh orang yang menerima. Kepada siapa? Musuh-musuhnya sunnah, wa ahlal ahwa, atau mungkin ahli hawa nafsu, orang yang mengikuti hawa nafsu, atau juga wal ahadis allati fiha sifatun lam tuthbit, atau mungkin hadis yang dimana sifat-sifatnya itu tidak tetap. Artinya ada hadis-hadis yang dimana salah di dalam menjelaskan masalah nama dan sifat ini. Fa innaka lan tuhaddis qauman bihadisin la tablughu uquluhum. Maka sesungguhnya engkau jangan pernah mengatakan kepada satu kaum dengan satu hadis yang tidak sampai padanya akal-akal mereka. Mereka tidak paham. Jadi jangan sampai kita bicara kepada orang lain yang orang lain itu bahasanya apa ya, nggak level. Artinya dia itu kalau diberi ini nggak ngerti gitu. Ya jangan dipaksakan begitu, meskipun hadisnya benar. Ya, ada sebuah riwayat kalau tidak salah hitobnya dari Imam Muslim itu khadibun nas biqadri uqulihim. Bicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Di sini ada dua sisi para jemaah. Yang pertama khususnya terkait dengan masalah Al-Quran. Kalau orang-orang itu dia selama ini sudah sudah memahami secara fitrah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya sudah, artinya dia diberi motivasi untuk mengamalkan Al-Quran tersebut, untuk membaca, menghafalkan, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Walaupun dia mungkin orang-orang awam, tapi kita lihat dalam kesehariannya dia cinta dengan Al-Quran, ya, cinta dengan Al-Quran. Maka kita beri motivasi demikian. Kalau dia sudah memiliki semangat seperti itu, kemudian kita beritahukan tentang materi, tentang Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, dia tambah bingung, lah ini kita yang salah. Ya, kita malah yang salah karena mengajak bicara orang yang dia itu sebenarnya tidak mampu untuk memahami lebih dalam, malah jadi bingung. Kalau jadi bingung akhirnya dia akan jadi
malah tidak semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Maka hati-hati sini para jamaah, kita bicara kepada siapa. Kalau memang kepada orang-orang yang mereka terkena syubhat, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Tapi kalau orang-orang yang pada dasarnya secara fitrah dia itu memahami Al-Quran adalah kalamullah, sudah berikan semangat. Ya, berikan motivasi untuk mengamalkan Al-Quran tersebut karena dia yakin itu adalah kalamullah. Maka ini ditempatkan yang demikian itu. Maka kembali kepada sini para jamaah, beliau mengatakan, maka seharusnya engkau jangan pernah mengatakan pada suatu kaum dengan suatu hadis yang akal mereka tidak bisa menerimanya, illa kana fitnatan li ba'dihim, melainkan itu akan hanya menimbulkan fitnah di antara mereka. Fala taktumul ilma, tapi juga kalian jangan menyembunyikan ilmu alladzi huwa ilm, yang itu benar-benar ilmu. Yang benar-benar ilmu jangan disembunyikan, maka harus tetap disampaikan. Wala tabdulul lil jahalatil ladzina yashghuna alaik, dan kamu janganlah memberikan kejahilan pada orang-orang yang mereka itu justru merepotkan dirimu sendiri. Maksudnya begini para jamaah, kita kalau bicara dengan orang-orang yang katakanlah Islamnya itu Islam bagus sebenarnya, cuma jarang belajar secara khusus, ya sudah kita berikan tadi itu motivasi. Jangan membicarakan sesuatu yang membuat dia itu bingung, maka justru kita repot sendiri. Kita akan menjadi repot sendiri. Diberitahu ini dia tanya begini, kita jawab tanya begitu, tanya jawab begitu. Ya, akhirnya tanya jawabnya ini nggak selesai, malah kita repot sendiri. Maka sampaikan sesuai dengan kemampuan dia. Au alladzina yafhamuna minhu ma yadurum, atau mereka orang yang memahami sesuatu yang menjadikan madarat bagi mereka. Ya. Mengenai Al-Quran tadinya dia yakin kalamullah, kemudian akhirnya dirinci bahwasanya Al-Quran itu ada yang berpendapat begitu, akhirnya dia jadi bingung, ini membuat madarat bagi mereka, maka itu dihindari. Maka pelajaran dari sini para jamaah, bagaimana kayak Ahmad, beliau mempertahankan betul tentang Al-Quran adalah kalamullah, sampai beliau itu rela untuk dipenjara, bahkan dikisahkan kalau sekiranya Imam Ahmad itu memberikan instruksi kepada para pendukungnya untuk melawan pemerintah saya itu bisa, tapi beliau tidak mau, ya, karena fitnahnya bisa jadi lebih besar. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, riwayat berikutnya an Marudi, dikatakan dari Marudi qala, beliau mengatakan rahimahullah taala, adkhaltu Ibrahim al-Khusri, saya pernah mempertemukan Ibrahim al-Khusri ala Abi Abdullah, kepada Abi Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Wa kana rajulan shaliha, beliau seorang laki-laki yang saleh. Faqala, maka Ibrahim al-Khusri mengatakan, inna ummi ra'at laka manama, ibuku itu pernah mimpi, ya, ibuku pernah melihat ra'aita laka manama, melihatmu di dalam mimpinya, wa kadza wa kadza, demikian dan demikian, badzakartul jannah, maksudnya menyebutkan sampai surga, kamu itu orangnya bagus sehingga ibuku mimpi kamu itu masuk surga, dengan demikian, ya, kan kabar gembira sebenarnya. Tapi apa kedalaman beliau di dalam masalah ini ketika disampaikan bahwasanya ibunya ini mimpi melihat dia di masuk surga dan yang lainnya. Faqal ya akhi, maka Ibrahim al-Khusri kemudian mengatakan, wahai saudaraku, inna Sahla ibna Salamah kana nas yukhbiruna bi misli hada, tidak hanya ini saja, tidak hanya sekarang saja, bahwasanya Sahal bin Salamah dulu itu juga manusia yang juga pernah menerima kabar semacam ini, menerima kabar yang seperti ini. Wa kharaja ila safaki kadima, namun hasil akhirnya apa? Dikarenakan ketika mendapatkan informasi semacam itu, melihat mimpi demikian, ujung-ujungnya ternyata terjadi yang namanya pertumpahan darah karena memegang mimpi tersebut.
Ya mungkin ketika mimpi demikian ternyata kenyataannya tidak seperti itu, akhirnya enteng-engelan, gontok-gontokan, akhirnya bertengkar, bahkan sampai bisa menumpahkan darah karena berpegang kepada mimpi. Maka apa dikatakan oleh beliau? Qol ar-ru'ya tasurul mu'min la tawurruh. Seharusnya namanya mimpi itu membuat gembira bagi seorang mukmin, tidak membuat dia itu celaka. Di sini para jamaah, maka ketika kita misalkan mimpi sesuatu yang baik, ya, maka lihatlah kebaiknya mimpi kita itu ketika misalkan terkait dengan orang lain dan kita sampaikan pada orang lain, maslahat dan madaratnya apa? Harus kita pertimbangkan. Kalau ternyata kita memberikan informasi atau mimpi kita sampai pada dia tidak berpegang kepada mimpi kita dan dia itu bahasanya tetap istiqomah dan yang lainnya, artinya tidak terlalu ngefek begitu, ya, sampaikan, karena dia tetap di atas kebaikan. Tapi ketika membuat dia itu semakin bangga diri, kemudian dia semakin tinggi hati dan yang lainnya, itu jangan disampaikan. Berdasarkan tadi, sesungguhnya mimpi itu seharusnya membawa gembira, tidak membawa madarat. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kita tambahkan satu lagi di sini. Maqala Abdul Wahhab bin Uzair At-Tamimi Al-Hambali. Ahbarana Abul Husain Al-Ataki qala, berkata Husain Al-Ataki mengatakan, sami'tu Ibrahim Al-Harbi, mengatakan aku mendengar Ibrahim Al-Harbi yaqulu, mengatakan di jama'atin indah, kepada jamaah di sisinya, man ta'udduna al-gharib fi zamanikum. Ini pertanyaan kepada jamaah yang dia temui. Siapakah yang kalian anggap orang yang asing di zaman kalian? Nah, di zaman kalian ini yang termasuk orang asing ini bagaimana? Faqala rajulun, seorang mengatakan, al-gharib man na'a an watani. Orang asing itu adalah orang yang dia itu jauh dari tempat asalnya, dari negaranya, merantau ke luar negeri misalkan. Ini orang asing. Jadi kita di luar negeri atau orang luar, di sini itu orang asing. Waqala akhar, orang lain mengatakan, al-gharib man faraqa ahbabah. Orang asing adalah orang yang dia itu berpisah atau meninggalkan orang yang dicintai, ya, karena dia sudah tidak punya kerabat lagi yang dicintai, akhirnya dia menyendiri, orang asing, jauh dari yang dicintai. Faqala Ibrahim, Ibrahim mengatakan, ini kedalaman ilmunya beliau, ya, fakihnya ilmu beliau, bahwasanya al-gharib fi zamanina, orang asing di zaman kita adalah rajulun soleh, adalah seorang laki-laki yang soleh, asya baina qaumin solihin. Dia itu orang soleh dan dia hidup di sekelilingnya juga orang-orang yang soleh. Belum selesai ya. Inna in amarahu ma'rufin azaruhu. Ketika beliau meminta untuk berbuat baik, maka semuanya mendukung, mensupport, karena orang-orang soleh di sekitarnya. Ketika diajak ayo berbuat baik, semuanya ayo, ya, mudah untuk mengikutinya. Wa innaha an mungkarin a'anu, kalau diajak untuk mencegah dia mungkar, mereka juga membantu, mereka menolong untuk mengingkari yang mungkar tersebut, karena orangnya ini soleh, sekitarnya juga orang soleh. Wa in ihtaja ila sababin minad dunya manahu. Kalau kita atau seorang soleh menginginkan apa yang ada di dunia, misalkan ayo kita kerja bakti misalkan demikian, maka sekitarnya juga membantunya. Kemudian yang akhir menjadi penutupnya, summa matu wa tarakuhu. Kemudian orang soleh di sekitarnya ini meninggal, wafat, dia tinggal sendirian. Inilah orang yang asing. Meskipun di sekitarnya banyak orang demikian, tapi bukanlah orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita mengingat hadis tentang al-ghuraba, ya, badal islamu ghoriban,
wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan yang asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang yang asing tersebut. Siapa maksudnya ghuraba? Alladzina yuslihunan nas, orang yang membuat islah kepada manusia. Ketika orang-orang rusak, dia mau berbuat islah, mau berbuat baik. Inilah yang gharib. Jadi orang gharib bukan berarti orang yang menjauh dari masyarakat atau uzlah, bahasanya tidak. Orang yang dia itu senantiasa menjaga yang namanya kesolehannya. Di sekelilingnya adalah orang-orang yang mereka itu tidak menjaga kesolehan, tapi dia berusaha untuk membuat islah, memperbaiki masyarakat yang ada di situ. Ini orang yang asing, meskipun orang setempat, orang asli, tapi sekitarnya ternyata orang-orang yang tidak soleh, lagi termasuk orang yang asing. Maka di sini pelajaran bagi kita para jamaah, semisal kita itu kemudian mendapati kondisi semacam itu, maka kita jangan frustasi, kita jangan stres seakan-akan kita ini dikucilkan orang, kita dijauhi orang, tidak ada yang mau dengan kita, ya. Maka ini justru hiburan bagi kita. Kita menjadi tertantang bagaimanakah kita bisa eksis di dalam kesolehan kita, dan bagaimanakah kita tidak terpengaruh dengan kanan kiri kita, dan kita bisa berusaha terus untuk membuat kesolehan, islah kepada yang lain yang selama itu kita bisa lakukan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita para jamaah untuk senantiasa kita ini bisa memahami sesuatu itu lebih dalam, memiliki kefakihan sebagaimana para ulama memiliki kefakihan di dalam syariat Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.